Perkara penyalahgunaan senjata api kembali ramai di Indonesia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut kasus penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh prajurit TNI meningkat. Berdasarkan data yang ada, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 45 kasus. Pada 5 tahun terakhir pelanggaran naik bertahap sampai puncaknya tahun 2022 terjadi 45 perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi, ujar Laksamana Yudo Margono seperti dikutip dari detik.com. Ia pun mengatakan kasus yang terjadi di Papua berdampak besar. Pihaknya pun tak segan-segan akan menghukum prajurit yang terlibat. Kasus kriminal dengan senjata api beberapa kali terjadi di berbagai area di Indonesia, termasuk terjadi pada Maret 2023 di Papua, kelompok kriminal bersenjata menembak seorang pengemudi ojek. Sementara pada tahun 2022 menurut data dari aplikasi Daily Operation Reporting System pada staf Kapolri Bidang Operasi Polri, setidaknya terjadi 7 kali penembakan dalam 4 bulan pertama di 2022. 6 Polda yang menindak penembakan ini yaitu Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Hanya saja, data di 2022 ini disebut turun dibandingkan dengan 2021. Penurunan jumlah kejadian tercatat 3,3%. Melihat kasus ini, bagaimana sebenarnya regulasi kepemilikan senjata api di Indonesia? Kriminolog Josiah Simon menyebut di Indonesia, senjata api tak boleh dimiliki seseorang tanpa izin resmi. Pembatasan izin dan kepemilikan senjata di Indonesia ini juga disebabkan karena pengalaman sejarah Indonesia. Sejak Perang Kemerdekaan dulu, kita tahu bahwa penggunaan senjata itu memberi banyak dampak kurang baik. Hal ini memang menunjukkan senpi sebaiknya dibatasi. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa di Indonesia, kepemilikan senjata api secara legal oleh warga sipil itu dibatasi bukan dilarang. Tidak dilarang tapi diatur, dikontrol upaya pemilikan dan penggunaan senpi. Pakar hukum yang juga dosen Fakultas Hukum dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti, Abdul Fichkar Hajar, mengungkapkan bahwa dalam aturannya, senjata api ini bisa dimiliki oleh siapapun, tak cuma oleh polisi atau tentara. Artinya, warga sipil juga diizinkan untuk memiliki senjata api. Selain peraturan ketentuan di atas, warga sipil di Indonesia juga wajib memiliki izin untuk bisa memiliki senjata. Menurut UU 8 tahun 1948, senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti Direktur Utama, Menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter. Mengutip laman Polri, kepemilikan senjata api bagi warga sipil hanya diperuntukkan sebagai alat pertahanan diri. Warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum, apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Selain itu, dalam aturan kepemilikan senjata api, para calon pemilik senjata api juga harus memiliki keterampilan menembak selama 3 tahun. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan. Calon pemilik senpi juga harus secara resmi mendapatkan surat izin yang disebut izin khusus senjata api dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Izin ini pun harus diperpanjang setiap tahunnya. Berikut beberapa syarat dan prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian. Syarat medis. Calon pemilik senjata api resmi harus sehat jasmani dan rohani. Selain itu, calon pemilik senjata juga tak boleh memiliki cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan memakai senjata api, dan juga harus memiliki penglihatan normal. Lulus psikotes. Warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana. Calon pemilik senjata api harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senpi.
Artinya, tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB, surat keterangan kelakuan baik, dari kepolisian. Usia. Calon pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun. Namun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyebut bahwa usia minimal calon pemilik SENTI minimal berusia 24 tahun. Syarat administratif. Antara lain fotokopi KTP, kartu keluarga, SKCK, rekomendasi Kapolda, surat permohonan bermaterai, foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar, foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar, dan mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri. Dari semua syarat tersebut, Abdul Fikar menyebut, buatnya syarat terpenting adalah soal tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak sedang menjalani hukuman. Punya senjata itu bisa berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Secara kejiwaan, orang punya SENTI itu biasanya jadi lebih percaya diri, terasa keren. Hal-hal ini yang berisiko memakai senjata api untuk kepentingan pribadinya. Dalam Perpol itu disebutkan juga bahwa jenis senjata yang bisa dimiliki oleh polisi dan sipil adalah dua hal yang berbeda. Senjata standar Polri yang selanjutnya disebut senjata api organik Polri adalah senjata api kaliber 5,5 mm ke atas dengan sistem kerja manual, semi-otomatis dan atau otomatis, serta telah dimodifikasi, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Senjata api non-organik Polri atau TNI adalah senjata api kaliber 4,5 mm ke atas dengan sistem kerja manual, dan atau semi-otomatis untuk kepentingan olahraga, bela diri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya. Sedangkan jenis senjata api sipil adalah senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22, senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan senjata api bahu kaliber 12 ga dan kaliber 22. Butuh syarat dan izin khusus untuk memiliki senjata api yang resmi. Namun dalam praktiknya, senjata-senjata ilegal pun banyak bermunculan. Tak cuma di area-area konflik, di kota-kota besar seperti Jakarta juga kerap ditemukan senjata api tanpa izin. Kepemilikan senjata api tanpa izin ini termasuk dalam hukum pidana. Apabila senjata api dimiliki tanpa izin resmi, pemiliknya dapat terkena sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Menanggapi berbagai kemunculan senjata ilegal, baik Josias dan Abdul Fikar menyebut tentang pentingnya pengawasan dan kontrol senjata api oleh lembaga berwenang. Abdul Fikar menyebut bahwa masyarakat juga punya peran penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama termasuk soal pengawasan penggunaan senjata api.